warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fani Ariska Salsabila dari kelas C NIM 219. Adapun penyelesaian tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Bu Ipa berupa video. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan yang di dalamnya terdapat pengertian unsur-unsur yang nantinya masih dibagi menjadi 7 bagian, dasar hukum, dan macam-macam bentuk perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Sedangkan pengertian perusahaan menurut pasal 1 nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah setiap bentuk perusahaan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di suatu wilayah dengan tujuan mendapatkan untung atau laba. Selanjutnya, unsur-unsur. Yang pertama, ada badan usaha. Badan usaha biasanya membentuk suatu hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, CV, PT, perum, persero, dan koperasi, yang mana pembuatannya disahkan di depan notaris, terkecuali untuk koperasi. Yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian. Dalam kegiatan ini meliputi bidang industri, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. Yang ketiga, terus-menerus. Sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan yang bergerak pada bidang perekonomian dan berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat, bersifat tetap, yang mana kegiatan ini tidak pernah berubah dan berganti pada waktu yang singkat. Yang kelima, terang-terangan. Perusahaan ini ditujukan kepada dan diketahui oleh pihak umum. Yang keenam, keuntungan atau laba merupakan hasil usaha dari sebuah perusahaan. Yang ketujuh, pembukuan merupakan dokumen atau catatan perusahaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan pada peralihan Undang-Undang Dasar 1945, misalkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD, KUH Perdata. Selain itu, juga perundang-undangan yang bermaktub mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Adapun perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Asuransi Kecelakaan Jasara Harja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua adalah kontrak perusahaan, yang mana kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Yang ketiga ada jurisprudensi, yang mana jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Yang keempat ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang khusus yang tidak tertulis secara formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, PT. Yang ketiga, CV. Yang keempat, firma. Yang kelima, koperasi. Yang keenam, yayasan.
Dan yang terakhir adalah BUMN, di mana dipertegas dengan 3 bagian. Yang pertama adalah Perjan, Perum, dan Persero. Demikian video penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.